perbuatan yang tidak baik, lantas dia terlahir di alam peta sebagai setan kelaparan. Lantas istrinya melakukan berdana dan mengundang sejumlah biku yang silanya tidak baik, biku yang silanya rusak. Lantas melalui biku ini jasa-jasa kebajikan dilimpahkan kepada suaminya yang telah meninggal itu. Jasa-jasa kebajikan dilimpahkan kepada mendiang pemburu itu. Tetapi suaminya yang terlahir di alam peta itu ternyata tidak bisa menikmati jasa-jasa kebajikan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata suaminya yang telah terlahir di alam peta itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan dana tersebut. Because you see why the Peta he could not gain this merit. So the wife also, because of Handa wife, she didn't take the moral precept. She was no good morality. Also she invited the monk also. The monk is immoral monks. Another one also, she offered the offering thing also, because of she earned the living by hunting. That is also unrighteously obtained. Because of she earned the hunting also, so she doesn't face the karma and karma result. So everything are defunct. Because of that, this merit could not gain to the departed husband hungry goose. Jadi mengapa suaminya yang telah meninggal dan terlahir di alam peta ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari dana demikian? Karena pertama-tama istrinya tidak mengambil sila, tidak menjalankan sila dengan baik. Kemudian biku yang diundangnya juga biku yang tidak menjalankan sila dengan baik. Kemudian bahan-bahan yang dipersembahkan itu juga diperoleh melalui perburuan. Jadi barang-barang yang dipersembahkan itu juga diperoleh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan dhamma. Kemudian juga istrinya ini tidak memiliki keyakinan terhadap karma dan akibat dari karma. Karena faktor-faktor inilah yang membuat mendiang pemburu ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari dana tersebut. So the goose, because he was suffering in that state, he gave the dream to his wife, and the wife also, she did again in the same way. So because of that also, the husband goose, he could not gain. So later on, after the fourth time, the ghost, he gave the dream again and he complained, my property was stolen by the immoral monk Dosila. Because of that, I could not escape from this state. So then only later on, the wife, she invited the good moral monk and she did the offering again. That time only, so this husband goes, he can escape from this state, this suffering state. Lantas karena tidak bisa mendapatkan manfaat dari usaha dana yang dilakukan istrinya, lantas pemburu yang terlahir di alam peta tersebut mengirim atau memberi kasih mimpi kepada istrinya, dan istrinya ternyata melakukan hal yang sama lagi dengan cara yang sama lagi, dan tentu saja suaminya tetap tidak mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Dan berulang kali sang pemburu
kasih mimpi kepada istrinya, dan istrinya selalu melakukan hal yang sama, dan tentu saja suaminya tidak mendapatkan manfaat darinya. Setelah keempat kalinya sang pemburu memberikan mimpi kepada istrinya, pada saat itu pemburu itu memberikan mimpi yang menyatakan bahwa harta kekayaan saya telah dicuri oleh para biku yang silanya tidak baik. Lantas dari mimpi inilah lantas istrinya paham, menangkap maksud suaminya, dan lantas istrinya mengundang para biku yang silanya baik. Dengan demikian, maka dari sinilah suaminya baru bisa mendapatkan manfaat dari usaha dana istrinya. So because of that, if you do the meritorious deed for the departed one, so you should well establish in the good moral precept, and also should offer to the virtuous person, and also should offer the righteously offering, and should faith karma and karma result. But really here you may ask, Pandey, we are the laymen. Who are the good moral man? Who are the good immoral man? How we can know? So like that way you may be asked. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin melakukan perbuatan baik untuk sanak familinya yang telah meninggal, atau ingin melakukan pelimpahan jasa kepada sanak familinya yang telah meninggal, maka orang tersebut sendiri harus menjalankan sila dengan baik. Kemudian dia juga harus memberikan dananya itu kepada mereka yang menjalankan sila dengan baik. Kemudian juga bahan-bahan yang dipersembahkan juga harus diperoleh dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan dhamma. Kemudian dia juga harus memiliki keyakinan terhadap karma dan akibat karma. Lantas mungkin ada umat yang bertanya, Bante, kita kan umat awam, bagaimana kita bisa mengetahui seorang biku itu silanya baik atau silanya jelek? So that also, as a donor site, should well establish in the good moral precept, and should offer the righteously offering, and also should faith karma and karma rasa, and your intention is even though sila bhikkhu, but your intention is for the sangha, sangika dana. So this dana, this donation will accrue to the departed relative, and yourself also you can get great benefits. Jadi sang pemberi seyogianya memiliki sila yang baik. Dia sendiri harus memiliki sila yang baik. Kemudian barang-barang yang diberikan harus sesuai dengan, harus diperoleh dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan dhamma. Kemudian dia juga perlu memiliki keyakinan terhadap karma dan akibat karma. Kemudian walaupun misalnya dana yang diberikan itu adalah diberikan kepada para biku yang silanya tidak baik, tetapi seyogianya dia meniatkan bahwa dana yang diberikan itu ditujukan kepada sangga, diberikan kepada sangga. Maka dengan niat demikian, maka hasil dari perbuatan berdana ini akan memiliki manfaat bagi mereka yang telah meninggal dunia, bagi sanak familinya yang telah meninggal dunia, dan selain itu juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. So here also I would like to tell about the sun factors from the Singalovara Sutra and the Anguttara Nikaya, because in the Singalovara Sutra mentioned there are 5
responsi- respons- responsibility of son and daughter. Another way in the Anguttara Nikaya, that is the 5 expectation of the parents. 5 responsibility of son and daughter, that is mentioned in the Singalovara Sutra. So this factor only in the Anguttara Nikaya mentioned 5 expectation of the parents, father, mother. Kemudian berikut kami akan menceritakan sejumlah hal yang ada di dalam Singalovada Sutta. Di dalam Singalovada Sutta itu ada diceritakan 5 tanggung jawab atau 5 kewajiban dari seorang putra dan juga 5 pengharapan dari orang tua. So that is 5 duty of son and daughter as. So as a son and daughter, they must look after to their father and mother. They must provide their whatever they need of father and mother. Also, son and daughter, they must keep or they must restrain their good custom or tradition of father and mother. Also, son and daughter should be wealthy of inheritance. And when the last one, the 5th one is when father mother pass away, so son and daughter must do their meritorious deed and share to their departed parents. Jadi dikatakan bahwa seorang anak memiliki 5 kewajiban. Pertama adalah menjaga atau menjaga orang tuanya atau memelihara orang tuanya, kemudian menyediakan kebutuhan orang tuanya, kemudian menjaga dan menghormati kebiasaan atau tradisi baik yang ada di dalam keluarga mereka. Kemudian anaknya juga seyogianya membuat diri mereka layak untuk menerima harta kekayaan yang diwariskan. Kemudian yang kelima adalah apabila orang tuanya sudah meninggal dunia, maka mereka seyogianya melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua mereka. So that also another way Buddha explained 5 expectation of father and mother. What are the 5 expectations? Because you see, here also not listener, some are, so the father, mother also including. Because of that you may understand. Because the first one is, because father and mother, they have looked after and take care their son and daughter from the getting out of mother womb, so up to the adult level. So father and mother, they have take care, they have looked after their son and daughter. Because of that, so when they are old, they expect son and daughter, they will take care, they will look after to them. Kemudian 5 pengharapan orang tua. Saya menjelaskan di sini karena di sini yang hadir di sini juga ada orang tua yang memiliki anak-anak. Jadi kelima pengharapan orang tua yang pertama adalah karena sejak berada di dalam kandungan, orang tua kita sudah berusaha untuk menjaga kita dengan baik sampai kita menginjak usia dewasa.
Oleh karena itu, demikian pula orang tua kita mengharapkan nantinya setelah mereka menginjak usia tua, mereka juga akan dipelihara dan dijaga oleh anak-anak mereka. Another one is, the second one is, father and mother, they perform or they carry out whatever affair of son and daughter, so look like the education or health or marriage or, so because of that, father and mother, when they were old, they expect, because of we could not perform, we could not carry out our own self affair, son and daughter, they will help and they will carry out our affair whatever we need. Kemudian pengharapan yang kedua adalah orang tua berpikir bahwa pada saat anak-anak kita masih kecil, kita sudah melakukan sesuatu untuk pendidikan mereka. Kita sudah berusaha untuk mencarikan pasangan untuk mereka dan melakukan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, nantinya ketika berusia lanjut, kita juga mengharapkan nanti urusan-urusan kita bisa dilakukan oleh anak-anak. The third one is, son and daughter, they will carry out, they will perform the good custom and tradition of parents, father and mother, look like the annual year offering the requisite to the monk or to the social welfare or like that way. So son and daughter, they will maintain, they will carry out the good custom and tradition of father and mother. Yang ketiga adalah pengharapan orang tua terhadap anak-anak mereka agar bisa memelihara kebiasaan dan tradisi yang baik dari keluarga mereka. Misalnya setiap tahun melakukan dana, kemudian melakukan suatu suatu perbuatan baik yang bersifat sosial dan lain sebagainya. The fourth one is, the fourth expectation is, father and mother, they expect son and daughter, they will become the wealthy of inheritance, and after accepting, they can manage, they can perform successfully their business and the job. Yang keempat adalah pengharapan orang tua agar anak-anak mereka layak menerima harta warisan mereka, sehingga nantinya mereka bisa berhasil menjalankan usaha-usaha mereka. Here also, the wealthy mean wealthy of inheritance. So wealthy is very important, because you see, some son and daughter, so they think after accepting their father mother inheritance, they are the wealthy. Really, they are not wealthy just accepting. After accepting father mother inheritance, they must look after, they must provide whatever they need, and also they must share the merit when their father mother pass away also. That only they are the wealthy, because some daughter and some after accepting, they don't care, they look after their father and mother, they send to their old age home, and even 1 month or 1 year also, they never go and see again. They don't look after. Really, they are not worthy of inheritance. Di sini dikatakan layak menerima warisan. Layak di sini ini penting karena seringkali
dikatakan apabila sang anak sudah menerima harta warisan, dikatakan itu sudah merupakan suatu kelayakan. Tapi sesungguhnya mereka belum bisa dikatakan layak menerima warisan. Karena kalau dikatakan layak menerima warisan, maka mereka harus memelihara kedua orang tua mereka, harus menyediakan kebutuhan hidup orang tua mereka. Kalau orang tua mereka sudah meninggal dunia, mereka harus melakukan pelimpahan jasa untuk orang tua mereka. Jadi bukan setelah menerima lantas mengabaikan atau tidak memperhatikan lagi kedua orang tuanya, bahkan mengirim orang tua mereka ke panti jompo, bahkan sampai 1-2 tahun tidak menjenguk orang tua mereka yang ada di panti jompo. Orang-orang demikian dikatakan tidak layak menerima harta warisan. The fifth one is when the father mother passed away, unfortunately, if they reach in the lower realms, they expect son and daughter, after accepting their wealth, and they will do the meritorious deep almsgiving or other wholesome action, and they will share the merit to them to escape from the lower state. Kemudian pengharapan yang kelima adalah apabila misalnya kedua orang tuanya setelah meninggal terlahir di alam yang rendah, alam yang tidak bahagia, maka anak-anaknya diharapkan seyogianya melakukan pelimpahan jasa untuk kedua orang tuanya, dengan harapan agar kedua orang tua mereka bisa terbebas dari alam yang tidak bahagia. So because of that, really we must do the meritorious deeds to our elderly person, father, mother, or grandfather and grandmother, or to other the friends and relatives and also family member also. But here also really you consider, I have already told you, the Janusoni Sutra and the Kimi Linda, even we share the merit also. Sometimes if they reach the hell, or if they reach animal realms, or if they reach because of good karma, so Deva or human were, so they could not gain this merit. Because of that, really, so still father, mother are alive, so we should do them to perform the meritorious is the better way, the best way. Jadi kita seyogianya melakukan pelimpahan jasa-jasa kebajikan kepada orang tua, kakek nenek yang telah meninggal, kepada sanak famili yang telah meninggal, kepada sahabat-sahabat yang telah meninggal. Tetapi sebagaimana yang telah disampaikan di dalam Janusoni Sutta, juga dari tanya jawab Raja Milinda dengan Biku Nagasena, kita tahu bahwa mereka yang terlahir di alam neraka, mereka yang terlahir di alam hewan, mereka yang karena perbuatan baik mereka terlahir di alam dewa atau alam manusia, mereka ini tidak bisa mendapatkan pelimpahan jasa kebajikan kita. Oleh karena itu, semasa orang tua atau sanak famili masih hidup, kita seyogianya melakukan perbuatan baik untuk mereka. Itulah cara yang terbaik. So because of that, if father, mother, they could not do the almsgiving, son and daughter should arrange to do the almsgiving. If father, mother,
they could not take the moral precept, should arrange to take the moral precept and to teach them how to take the moral precept. If father and mother, they could not do the samatha and vipassana meditation, son and daughter should arrange to do the meditation. That way only we can help them, and also because of in their present moment, in their hand, they can make the provisions for their life. Therefore, this is the best way helping to them. Even so, better than the after pass away doing the marriage. Oleh karena itu, ketika orang tua kita tidak bisa melakukan berbagai jasa-jasa kebajikan, anak-anaknya seyogianya mengatur sedemikian rupa atau berbuat sedemikian rupa sehingga orang tuanya bisa melakukan jasa-jasa kebajikan. Apabila orang tuanya tidak mau berdana, maka anaknya seyogianya berupaya bagaimana caranya agar orang tuanya mau berdana. Kemudian apabila orang tuanya tidak mau menjalankan sila, maka anaknya seyogianya berupaya agar orang tuanya bersedia untuk menjalankan sila. Kalau orang tuanya tidak mau berlatih meditasi samatha vipassana, maka anaknya seyogianya berupaya agar orang tuanya mau berlatih meditasi samatha dan vipassana. Hanya dengan cara itulah sebagai anak bisa membantu menolong orang tuanya. Dan hanya dengan melakukan dengan tangan sendiri, barulah seseorang bisa menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Ini jauh lebih baik daripada setelah meninggal baru kita melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Also, if father, mother, they could not know the righteous knowledge or righteous dhamma, so you should teach or you should explain to understand the righteous dhamma, and also you should arrange to listen the Buddha discourse righteously. Then only they can cultivate the merit and they can make the provisions for their round of the rebirth up to attainment of the Nibbana. Another one also, today you have done the meritorious deed also a lot. Really, if you want to help, if you want to share the merits to the departed father, mother, or kinsman, or blood relation, or friends and follow, so you should do meritorious deed, dana or sila or meditation happily. Also, because of you have done the meritorious deed, also you should make the aspirations so to free from the suffering of departed beloved one again and again, and also you make the aspiration to attainment of the Nibbana. And because of today, so you have not done there so many meritorious deeds, dana, sila, bhavana, and service, social service and religious service, also respect and revere to the elderly person. Also, you share the merit and you rejoin the other merits. Also, you have listening the discourse, and also you teach the other, and also you are strengthening the right view. Because of 10 meritorious deeds, may you be free from all of the suffering, and may you attain the supreme bliss of the Nibbana. Jadi apabila orang tua atau sanak famili kita tidak mengetahui Dhamma dengan baik, kita seyogianya mengajarkan Dhamma kepada mereka. Kita seyogianya berupaya sedemikian rupa sehingga mereka bisa memahami, bisa mengetahui sabda-sabda Sang Buddha. Dengan cara demikianlah mereka baru bisa mendapatkan
jasa-jasa kebajikan ini, bisa mendapatkan manfaat dari ini, bisa mendapatkan bekal untuk kehidupan selanjutnya sampai akhirnya mencapai nibbana. Kita semuanya ingin melakukan pelimpahan jasa terhadap orang tua, sanak famili, atau sahabat-sahabat yang telah meninggal. Oleh karena itu, kita seyogianya banyak melakukan dana, sila, dan berlatih meditasi, melakukannya dengan bahagia, dengan senang hati. Kemudian kita juga mengharapkan orang tua atau sanak famili yang telah meninggal mendoakan sanak famili yang telah meninggal, kemudian juga mengharapkan mereka bisa juga mencapai nibbana. Kita semua di sini sudah melakukan berbagai perbuatan baik, misalnya melakukan berbagai pelayanan atau weya waca. Kemudian juga kita sudah melakukan penghormatan terhadap mereka yang layak dihormati. Kita sudah melakukan pelimpahan jasa. Kita juga sudah turut berbahagia atas perbuatan baik yang telah dilakukan oleh pihak lain. Kita di sini juga sudah mendengarkan Dhamma Desana. Kita sudah juga mencoba untuk mengajarkan Dhamma kepada pihak yang lain. Kita juga berusaha untuk meluruskan pandangan kita menjadi membuat kita memiliki pandangan yang benar. Semoga dengan semua jasa-jasa kebajikan ini kita bisa terbebas dari berbagai penderitaan dan akhirnya mencapai nibbana. So now we should share to the departed one. So please we will recite. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddhang Pujemi. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammang Pujemi. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sanghang Pujemi. Adha imaya Patipatiya Jati jara Vyadi maranama Parimongchisami Idame punyang Asawekayang Wahang hodu Idame punyam Nibbanasa Pacayo hodu Mama punya bagam Sabba satanam Bajima Desabi Me samam Punya bagam Labantu Sadu, sadu, sadu. Semoga dengan praktik Dhamma yang benar dari saya ini, atau dengan praktik Dhamma yang benar dari saya ini, saya memuja Buddha. Dengan praktik Dhamma yang benar ini, saya memuja Dhamma. Dengan praktik Dhamma yang benar ini, saya memuja Sangha. Semoga dengan praktek Dhamma yang benar ini, saya terbebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa saya menuju berakhirnya kotoran batin. Semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal bagi saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan saya ini turut melimpah ke semua makhluk hidup. Semoga mereka mendapatkannya secara rata.